Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, di sini saya Yogi Aprilianto dengan NIM F1E1221104 akan memaparkan hasil diskusi maupun hasil belajar kita selama satu semester dengan dosen pengampu Bapak Zainil Abidin. Baiklah, kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama, apa itu sistem operasi? Mungkin sebagian dari kita sudah ada yang mengetahui apa itu sistem operasi. Namun, bisa jadi di sebagian kita juga masih banyak orang-orang yang belum paham tentang apa itu sistem operasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Sistem operasi menurut wahana komputer, bahwa sistem operasi adalah software pada tahap pertama yang dimasukkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Sistem operasi ini biasa dipahami dengan sebagian orang sebagai penerjemah, penghubung, atau jembatan antara manusia dan komputer, di mana sistem operasi ini yaitu menghubungkan antara dua bahasa yang berbeda, yaitu bahasa manusia dan bahasa mesin. Kalau bahasa manusia, yaitu yang sering kita implementasikan sehari-hari, yaitu bahasa Indonesia, mungkin bahasa Inggris, ataupun bahasa daerah. Namun, bahasa mesin itu tidak akan mengerti dengan bahasa yang kita gunakan sehari-hari, bahasa manusia. Nah, mesin ini hanya tahu dengan bahasa mesin itu sendiri. Basically, dia hanya ngerti, contohnya, dia hanya ngerti kayak 1 dan 0, on off, gitu-gitu doang. Nah, kemudian menurut Wikipedia, bahwa sistem operasi ini atau di dalam bahasa Inggris disebutkan operating system atau US merupakan perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya antara perangkat keras hardware dan perangkat lunak software, serta sebagai daemon untuk program komputer. Kemudian masuk ke fungsi sistem operasi. Apa aja sih yang fungsi-fungsi sistem operasi ini? Ya, sistem operasi itu terbagi menjadi 5 bagian ya. Yang pertama itu manajemen sumber daya komputer, bahwa sistem operasi dapat mengatur waktu sebuah aplikasi yang dijalankan, membagi penggunaan CPU saat aplikasi berjalan bersamaan, memberi akses pada disk, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu berperan sebagai aplikasi dasar sebuah perangkat, bahwa sistem operasi merupakan dasar dari pembentukan program yang ada pada sebuah perangkat. Bisa dikatakan ini merupakan bagian vital yang mengatur semua hal yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi sebuah perangkat. Kemudian yang ketiga, menghubungkan hardware. Sistem operasi ini berperan dalam mengkoordinasikan sebuah perangkat yang saling terhubung pada gadget dalam waktu yang bersamaan, seperti penyimpanan internal, mouse, speaker, dan CPU itu sendiri. Dalam hal ini, sistem operasi berperan sebagai jembatan yang menghubungkan perangkat keras dengan perangkat lunak. Kemudian pada gilirannya akan menjalankan operasi dasar komputer. Kemudian lanjut, yaitu yang keempat ya, mengoptimalkan fungsi sebuah perangkat. Bahwa sistem operasi ini mampu mengoptimalkan kinerja dari sebuah perangkat keras maupun lunak. Sistem tersebut mengatur serta mengendalikan hubungan antara perangkat keras dan lunak agar bisa saling bekerja sama dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah mengatur sistem kerja perangkat, bahwa sistem operasi ini mengatur serta mengontrol semua fungsi perangkat keras yang digunakan, mulai dari CPU, hard disk, memori, dan lain sebagainya. Tentunya dengan adanya sistem operasi, seluruh perangkat bisa saling bersinergi dan membentuk kesatuan untuk memaksimalkan fungsi sebuah perangkat. Lanjut.
konsep sistem operasi. Oh, ternyata di dalam sistem operasi ini ada konsep-konsepnya ya. Apa saja itu konsepnya? Yaitu yang pertama, sistem operasi adalah kumpulan perangkat lunak yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Kemudian, sistem operasi merupakan salah satu komponen utama dalam sebuah sistem komputer. Dalam istilah teknis, itu adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras fisik sistem. Kemudian sistem operasi ini mengontrol alokasi sumber daya dan layanan seperti memori, prosesor, perangkat, dan informasi. Kemudian sebuah US memiliki 3 tujuan utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan perangkat keras sistem komputer secara optimal dan efisien. Kemudian untuk memberikan kenyamanan dan keramahan pengguna kepada pengguna. Kemudian sembunyinya kerumitan perangkat keras komputer. Bahwa singkatnya, jadi tujuan utama US ini ternyata tergantung terutama pada jenis pengguna dan tujuan sistem komputer. Dengan demikian, US juga dapat didefinisikan sebagai seperangkat program sistem yang memberikan tujuan yang disebutkan di atas kepada pengguna. Kemudian, manajemen proses. Ini manajemen proses adalah suatu cara atau tindakan dalam mengalokasikan program ya yang akan dieksekusi menjadi tidak berantakan dan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Optimal. Optimal ini setiap kali CPU mengambil data atau instruksi selalu dari utama penyimpanan. Kemudian ada tanggung jawab, pembuatan, pemuatan, pelaksanaan, penangguhan, melanjutkan, dan penghentian proses. Itu tanggung jawab. Kemudian penjadwalan proses, yaitu untuk beralih sistem antara beberapa proses di memori utama, menawarkan mekanisme komunikasi antar proses, kirim atau terima data ke proses. Kemudian proses, ini adalah sebagian kecil dari program yang dimuat di memori utama. Menyediakan sinkronisasi atau mengontrol akses bersamaan untuk berbagi data agar data yang dibagikan tetap konsisten, mencegah atau menghindari situasi kebuntuan dengan mengalokasikan atau membatalkan alokasi dengan benar. Kemudian penjadwalan CPU ya, penjadwalan CPU, proses pemilihan. Penjadwalan CPU ini merupakan proses pemilihan dari antrian yang siap untuk dapat dieksekusi. Kemudian multiprogramming. Penjadwalan CPU merupakan konsep dari multiprogramming, di mana CPU digunakan secara bergantian untuk proses yang berbeda. Lanjut, kita masuk penjadwalan CPU itu terbagi menjadi 4 ternyata ya. Yang pertama itu merubah dari running stage ke ready stage. Kemudian yang kedua berubah dari waiting stage ke ready stage. Kemudian yang ketiga berubah dari running stage menjadi waiting stage. Dan yang terakhir itu mengakhiri. Kemudian kita masuk pada deadlock. Apa itu deadlock? Yaitu keadaan di mana dua atau lebih proses saling menunggu, meminta resource untuk waktu yang tidak terbatas selamanya. Analoginya seperti pada kondisi jalan raya, di mana terjadi kemacetan parah. Deadlock ini adalah efek samping dari sinkronisasi, di mana satu variabel digunakan oleh dua proses. Kemudian, penyebab deadlock. Jadi penyebab deadlock ini terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama itu mutual exclusion. Mutual exclusion itu membuat file spool untuk resource yang digunakan bersama-sama. Hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya dan proses lain yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu hingga sumber daya tadi dilepaskan atau tidak ada proses yang memakai sumber daya tersebut. Kemudian yang kedua ada hold and wait, yaitu memaksa sebuah proses untuk melepaskan resource yang dimilikinya ketika meminta resource baru. Kemudian yang ketiga ada circular waiting, itu memberikan penamaan resource berdasarkan urutan atau level.
Dan kemudian yang keempat adalah no preemption, yaitu membolehkan adanya preemptions, sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. Untuk mendapatkan sumber daya tersebut, maka harus dilepaskan terlebih dahulu oleh proses yang memegangnya. Selain itu, proses menunggu dan mempersilahkan hanya proses yang memiliki sumber daya yang boleh berjalan. Kemudian lanjut, manajemen proses utama, manajemen memori utama sistem operasi. Memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern, yaitu berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori adalah array besar dari word atau byte yang disebut alamat. CPU mengambil instruksi dari memori berdasarkan nilai dari program counter. Sedangkan manajemen memori adalah suatu kegiatan untuk mengelola memori komputer. Proses ini menyediakan cara mengalokasikan memori untuk proses atas permintaan mereka, membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan, serta menjaga alokasi ruang memori bagi proses. Pengelolaan memori utama sangat penting untuk sistem komputer, penting untuk memproses dan fasilitas masukan atau keluaran secara efisien, sehingga memori dapat menampung sebanyak mungkin proses dan berbagai upaya agar pemrogram ini atau proses tidak dibatasi kapasitas memori fisik di sistem komputer. Nah, kemudian fungsi manajemen memori. Ternyata fungsinya ada 8 fungsi. Yang pertama ini utilitas CPU meningkat, fungsi manajemen memori. Kemudian yang kedua, data dan instruksi dapat diakses dengan cepat oleh CPU. Kemudian yang ketiga, tercapai efisiensi dalam memakai memori yang terbatas. Kemudian yang keempat, transfer data dari memori utama ke CPU dapat lebih efisien. Kemudian yang kelima, mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai. Kemudian yang keenam, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan Kemudian yang ketujuh ini mendealokasikan memori dari proses setelah selesai. Kemudian yang terakhir adalah mengelola swapping atau packing antara memori utama dan disk. Ini fungsinya manajemen memori ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem operasi, bahwa memori perlu dikelola sebaik-baiknya agar apa? Agar yang 8 tadi, agar dapat utilitasnya CPU meningkat, data dan instruksi dapat diakses dengan cepat oleh CPU, dan yang terakhir adalah mengulas swapping atau pegging antara memori utama dan disk. Kemudian mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Thanks for waiting. Sini saya akan membagikan quote kepada kalian semua, yaitu jadilah terbaik untuk dirimu sendiri. Ketika kita sudah menjadi yang terbaik untuk diri kita sendiri, maka kita akan bermanfaat untuk diri kita sendiri dan kepada orang lain. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.